menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu, dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah pada bagian ini. Nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola medan magnet. Ya, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Adapun sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di sini ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet. Ulangi. Nanti ya, benda yang dapat ditarik dengan magnet namanya benda apa? Namanya benda apa? Magnet. Kalau yang tidak dapat, ulangi ya. Ditulis nggak? Ya ditulis, kalau mau ditulis boleh. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Contohnya besi, baja, benda lain yang tidak dapat ditarik oleh magnet namanya benda non-magnetis. Mau ditulis nggak? Enggak. Ada berlian, gunting, kunci, pensil, mainan, dan juga bola. Nah, benda yang dapat ditarik magnet adalah gunting dan kunci. Jadi, gunting dan kunci ini merupakan contoh benda magnetis, sedangkan berlian, pensil, mainan, dan bola tidak dapat ditarik oleh magnet, sehingga disebut dengan contoh benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda non-magnetis, yaitu paku. Jadi, ketika kalian meletakkan magnet di bawah kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Contohnya itu adalah kertas. Nah, perlu kalian ingat, magnet tidak selalu bisa menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis apabila yang pertama, penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Contohnya itu kayu yang tebal. Apabila kalian meletakkan benda logam di atas kayu yang tebal, maka magnet tidak akan dapat menarik benda logam tersebut. Kemudian yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang. Contohnya, jika jarak antara magnet dan benda logam itu jaraknya sekitar 10-15 cm, masih dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan apabila jarak antara benda logam dan magnet itu 1 meter, maka magnet tidak dapat menarik benda tersebut.
Selanjutnya, sifat magnet yang ketiga yaitu magnet memiliki kutub. Magnet memiliki dua kutub. Yang pertama yaitu kutub utara. Kutub utara ini biasanya diberi warna merah dengan huruf N atau North, dan kutub selatan. Biasanya kutub selatan ini diberi warna biru dengan huruf S, yaitu South dalam bahasa Inggris. Kutub-kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama, atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, misalnya kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi kalian bisa perhatikan gambar yang ini. Apabila kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama apabila didekatkan, maka saling tolak-menolak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Ada bermacam-macam jenis magnet. Berdasarkan cara terbuatnya, magnet itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada magnet alami, dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Dan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, yang pertama yaitu ada magnet alami. Berbeda didekatkan, maka ada bermacam-macam jenis magnet. Berdasarkan cara terbuatnya, magnet itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada magnet alami, dan yang kedua ada magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam. Dan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, yang pertama yaitu ada magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk panduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya tidak akan pernah hilang. Nah, contoh batu magnet yang ditemukan di Magnesia itu contohnya seperti ini. Jenis magnet selanjutnya yaitu ada magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet buatan memiliki bentuk dan kegunaan tertentu. Adapun jenis-jenis magnet buatan yaitu yang pertama, ada magnet yang berbentuk seperti huruf U, dinamakan dengan magnet U, di mana magnet U ini memiliki dua kutub. Yang berwarna biru merupakan kutub selatan, sedangkan yang berwarna merah merupakan kutub utara. Jenis magnet yang kedua yaitu disebut dengan magnet batang. Jenis magnet ketiga disebut dengan magnet silinder. Jenis magnet keempat disebut dengan magnet cincin. Magnet yang kelima disebut dengan magnet cakram. Magnet keenam disebut dengan magnet jarum. Dan yang terakhir yaitu ada magnet ladang atau kapal kuda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan benda. Berdasarkan kemampuan yang ditarik oleh magnet, benda dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada benda feromagnetis, yang kedua ada benda paramagnetis, dan yang ketiga ada benda diamagnetis. Yang pertama yaitu benda feromagnetis. Benda feromagnetis adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya itu ada besi dan baja. Sedangkan benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya itu ada aluminium dan tembaga. Dan yang ketiga ada diamagnetis atau benda non-magnetis. Benda diamagnetis ini adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu ada plastik dan juga kayu. Demikian pembahasan materi Bu Tridi kali ini, yaitu tentang